Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, pelajaran kita mulai. Pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan ekspresi awal sampai hati. Sekarang ekspresi yang kedua. Oke, saya cek dulu layar saya ya. PPT sudah bisa dilihat? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah. Sekarang kita mau membahas tentang ginjal ya. Di kemarin paru-paru sudah, hati sudah, kulit sudah. Nah, sekarang ginjal. Oke? Jadi alat ekskresi yang terakhir yang kita bicarakan ginjal. Nah, gambarnya sudah bisa dilihat ya. Oke, Bisa, jadi Pak. ginjal itu dua ini ya. Nah, nanti ginjal ini nama lainnya itu ren, ginjal itu ya. Nih, bentuknya emang seperti ini. Kalau kamu melihat orang menjelai kambing itu ya, terus biasanya ini dipakai gulai itu, nah potongannya campur hati, campur usus itu, ginjal itu. Oke, jadi ginjal itu dua, kanan kiri, kemudian dia punya saluran ke bawah, namanya ureter. Ini saluran air kencing. Jadi ginjal itu di perut nak ya, bawahnya dada. Kemudian punya saluran kencing namanya ureter. Kemudian di sini ada seperti mangkok gitu ya, kecil. Itu namanya kantong urin atau kantong kemih. Bahasa latinnya vesika urinaria. Di sini ditampung air kencing sebelum kamu kencing. Nah, kemudian lubang keluar yang dipakai kencing itu uretra. Kalau mohon maaf, kalau uretranya laki-laki itu ya panjang itu ya, di penisnya itu. Nah, jadi saya ulang, ini ginjal kanan kiri, kemudian ini saluran air kencing namanya uretra, kemudian ini kantong urin atau vesika urinaria, kemudian saluran kencing keluar. Nah, saluran yang keluar namanya uretra ini juga mohon maaf untuk laki-laki saluran sperma juga jadi satu gitu ya. Itu untuk perempuan salurannya pendek ya saluran kencing saja, nggak ada saluran sel telur, nanti lain lagi di dalam. Oke, kita lihat gambar model lain. Nah, ini jadi ini ginjal, terus ini pembuluh darah. Ingat, ginjal ini mesin pencuci darah. Jadi darah itu masuk ke ginjal, diambil kotorannya oleh ginjal. Kotorannya dikirim lewat ureter ini ke vesika urinaria. Jadi kalau ginjal ini rusak, berarti nggak bisa membersihkan darah. Berarti darah yang beredar ke seluruh tubuh itu mengandung kencing, mengandung bahan namanya urea itu ya, yang warnanya kuning itu, sehingga orang disebut penyakit kuning. Jadi penyakit kuning itu ada dua, boleh jadi ginjalnya, boleh jadi hatinya juga. Di tubuh kita itu sistem ya, sistem. Jadi kalau ginjalnya nggak bisa nyaring, nanti kalau jebol juga repot nanti. Apa yang kesana itu nanti bukan kotoran tapi makanan. Jadi air kencingnya mengandung gula, disebut diabetes, mengandung protein. Itu nanti ada nama-namanya ya, gitu. Oke, saya ulang, ini ginjal kanan kiri, kemudian ini ureter,
kemudian ini vesika urinaria, ini uretra. Oke? Nah, halo, halo. Iya, ya. Nah, ini apa namanya, nak? Apa namanya ini? Ginjal. Ginjal. Oke. Apa ini namanya, nak? Saluran kencing. Saluran kencing. Nama lainnya apa, nak? Ureter. Ureter. Oke. Ureter. Ini apa namanya, nak? Kantung kemih. Kantung kemih tadi bahasa latinnya apa, nak? Vesikal urinaria. Vesika urinaria. Kalau jawab yang keras ya, karena ini saya rekor. Nanti bisa kamu dengarkan sendiri di videonya di YouTube itu ya. Vesika urinaria. Terakhir, ini apa, nak? Halo, apa ini namanya? Uretra. Loh, oh ya, uretra. Nah, udah lengkap ya? Oke, tadi dapat. Sekarang berikutnya. Nah, bagaimana dalamnya ginjal? Nah, ini ginjal dibelah, seret, gitu. Dibelah seret, bukan ditugel ya. Kalau ditugel ke sana, kalau dibelah ke sana, seret. Dilihat ini bagian-bagian ginjal. Nanti kulit paling luar namanya korteks. Dagingnya ginjal, ini namanya medula. Kemudian nanti di sini rongga-rongga ginjal itu jadi satu namanya pelvis. Terus baru ini nanti ureternya tadi. Nah, kalau ini diperbesar, ada apa di dalamnya? Ada benda yang ruwet begini nih. Benda yang ruwet begini ini, yang sedang saya tunjuk saja dulu ya, ini. Seret ini. Ini namanya nefron. Saya ulang. Seret, ini satu nefron. Terus ini, seret, nefron yang lain. Jadi ini nefron. Yang biru dengan merah pembuluh darah. Jadi ginjal itu isinya nefron. Kalau nefron ini saya keluarkan satu begini nih nefron ya. Ini nefron. Bandingannya kalau di paru-paru itu alveolus gitu ya. Bagian paru-paru paling kecil kan alveolus. Bagian ginjal paling kecil yang melakukan fungsi nanti namanya nefron. Oke, saya ulang. Bagian luar ginjal dagingnya korteks. Daging tengah medula. Kemudian ruangan ginjal ini namanya pelvis. Terus nanti di sini banyak benda namanya nefron. Oke, saya tanya, yang tengah ini tadi apa, nak, namanya? Medula. Daging yang luar apa namanya? Korteks. Bagian dalamnya ginjal yang sangat berfungsi apa namanya ini, nak? Pelvis. Loh, bukan, ini yang kecil banyak. Nefron. Oke. Nah, sekarang gambarnya saya perbesar. Ini apa namanya, nak? Halo? Itu Korteks. Ini apa namanya, nak? Medula. Medula ini ya. Korteks ini. Ini apa namanya tadi? pelvis. Pelvis. Ini tadi namanya ureter. Oke, sekarang saya tampilkan lagi. Oke. Ini apa namanya, nak? Korteks. Apa namanya nomor 1? Korteks. Korteks. Nah, oke, benar. Nomor 2? Medula. Medula, betul. Berikutnya pelvis. Nah, Pak, tulisannya kok lain. Nah, ini pelvis itu papila, sama saja ya. Renal papila. Ini apa, nak? Nggak tahu. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah arteri. Terus, lah ini baru ini ke sana nanti ureter.
Ini ruang ginjal tadi ya, pelvis. Terus kalau bawah lagi, ini baru ureter. Ureter. Oke, coba tes sekali lagi. Dek, 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 dek. Apa? Pus, apa? Korteks. Kortek. Apa? Medula. Medula. Apa? Pelvis, papila. Apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah, arteri. Apa? Ruang ginjal, pelvis lagi. Apa? Ureter. Ureter. Oke, berarti bisa sudah. Oke. Nah, jadi posisinya ginjal begini ya. Di bawah tulang rusuk persis ini ginjal. Kemudian ini ureter, kemudian mohon maaf persis di kemaluan itu belakangnya itu ada kantung urin. Nah, ini mau saya luruskan. Selama ini kita nyebut salah. Apa? Penyakit batu ginjal. Nah, itu sebutan yang salah 2 kali. Salah pertama, barangnya itu di sini, tapi nyebutnya batu ginjal. Kalau ginjal ini ada yang mengeras kayak batu, ya hancur mati kita. Ada di sini kok. Bahkan mohon maaf dipijit dengan jari itu dari luar, di atas kemaluanmu, mohon maaf ya, pas itu batu ginjal itu ngerenjel. Saya pernah meriksa ibu saya waktu sakit itu, batunya itu ngerenjel. Nah, jadi salah sebutan itu bukan batu ginjal, yang benar itu batu kantong urin. Itu satu. Yang kedua, bukan batu sebenarnya. Jadi garam-garaman mengeras munteti ini. Nah, kalau pakai gambar yang besar, mohon maaf, gambar yang besar sebentar dulu. Gambar yang besar tadi. Terus bukan ini ya yang besar. Nah, ini. Jadi batu ginjal itu nggak di sini, nak. Batu ginjal itu di sini. Jadi yang betul itu sebenarnya bukan batu ginjal, batu fisika urinaria kan gitu. Terus nanti apa ada di sini sehingga air kencingnya nggak bisa keluar, ketutup. Gitu. Itu obatnya pakai delima, rumput teki, gitu ya. Saya pernah meraktekkan itu 3 kali. Ibu saya, tetangga saya, teman, semuanya nggak pakai operasi. Pakai delima, angkarnya rumput teki itu digodok, diminum, nanti kotorannya ini hancur gitu. Halo, didengar suara saya? Iya. Jadi sebenarnya kalau mau sebutan yang benar bukan batu ginjal ya, batu apa? Batu fisika urinaria. Iya, kalau bahasa Indonesia ini kantung urin, jadi batu kantung urin ya, betul. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, ini ginjalnya dipindah ke sini, kemudian dibelah, terus bagian yang kotak ini saya perbesar seperti ini. Nah, di kotak ini sedikit aja seperti ini. Maka inilah yang berfungsi bagi ginjal itu. Apa namanya? Nefron. Ini nefron. Jadi ini isinya berjuta-juta nefron. Ini yang nyaring darah itu ini. Kalau orang ginjalnya itu sudah rusak parah, nggak bisa dipakai, berarti berjuta-juta ini habis sudah, jebol semua. Jadi kayak paru-paru itu, alveolus itu dibikin berjuta-juta supaya apa? Rusak satu, masih ada yang lain, ceplos satu, ada yang lain gitu. Nah, ini nefron, bagian yang berfungsi dari ginjal ya nefron ini sudah. Ini tadi kan lapisannya ginjal ya. Ini lapisan medula, ini lapisan korteks. Jadi nefron itu menghuni mulai dari korteks sampai medula. Kecuali di rongga sini nggak ada nefron. Jadi ini nefron. Oke. Nah, nefron itu nanti kalau lengkap seperti ini. Sekarang bagian-bagian nefron pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nih. Apa namanya ini? Bauman sama glomerulus. Karena di sini ini campur, saya coba yang sini. Nah, ini
Bauman sama glomerulus itu ini. Bauman sama glomerulus itu ini. Oke. Jadi yang ini, dalamnya ini glomerulus. Terus yang ini Bauman. Paham apa enggak ini? Halo? Paham. Kalau nggak paham, saya peragakan sudah. Saya peragakan. Oke, kalau nggak paham, saya peragakan. Wajah saya dilihat ini ya, kelihatan? Halo? Kelihatan. Sekarang tangan saya kelihatan ya? Tangan saya? Ya. Oke, Iya, Pak, kelihatan. kelihatan ya. Sekarang coba lah, tangan saya gegem begini ya, ngerti maksudnya? Iya. Nah, yang ini namanya glomerulus. Yang ini Bauman, pelek jadi satu begini. Oh iya, Pak. Atau saya balik juga boleh. Begini, pelek lah. Ini glomerulus, ini Bauman. Paham ya? Iya. Oke, kalau paham kita lihat. Contohnya begitu contohnya. Nah, oke. Aduh, ini ya baru masuk, ini harus ditolong, kasihan. Siapa ini? Maria Alkiptiah. Oke. Jadi ini pasangan glomerulus dan Bauman. Kalau pakai ini, mohon maaf, pakai ini lah, ini kan. Alhamdulillah. Ini kan tangan saya yang dalam tadi, yang gegem. Ini yang luar tadi kan begitu ya. Maka yang luar tadi namanya Bauman, yang dalam ini glomerulus. Oke. Kemudian salurannya nefron. Ini berliku-liku ini, seret. Jadi ini seret ini. Ini namanya saluran atau pipa. Bahasa Latin pipa itu tubulus. Ya, tubulus. Maka ini nama lengkapnya tubulus contortus proximal. Itu nama lengkapnya. Kalau mau nama disingkat saja, sulit Pak nyebutnya, wis tubulus proximal gitu aja. Kalau lengkap, tubulus contortus proximal. Lebih baik tubulus proximal gitu aja. Nanti kamu nyebut tubulus contortus proximal, sing pelat nanti repot ya. Ngerti maksudnya? Yang nggak bisa nanti repot nanti gitu. Jadi saya ulang, tubulus contortus proximal. Itu ini ya. Kemudian ini seret turun ini. Nah, kuning ini ya, jangan yang merah. Ini namanya lengkung Henle. Jadi ini saluran namanya Henle. Ini. Jadi ini turun, nanti arahnya seperti ini, cairannya naik, ini Henle. Kemudian mulai ini tubulus lagi nih, namanya tubulus contortus distal. Lek singkat ya si jae, ini proksimal, terus ini distal. Tubul itu artinya pipa. Itulah bagian dari satu nefron. Saya ulang, bagian dari satu nefron. Ini glomerulus, ini Bauman, ini proksimal, ini Henle, ini distal. Kemudian nanti di sini ada lagi seperti ini. Sini ya. Pak bingung, ya wes ke sini. Nah, ini loh. Tadi ini ke sini, ini dipotong kan ada. Ini ke sini, ini dipotong ke sana kan ada temannya. Maka ini gabungan nanti. Ini gabungan apa? Perhatikan. Jadi ini saluran gabungan. Dari nefron ini pelek, dari nefron ini pelek, ini saluran gabungan. Yang nanti mau ke ureter gitu. Di sini nanti keterangannya ya sama. Apa? Ya sama, ini nefron, sama dengan ini. Oke, saya ulang bagian-bagian dari nefron. Ya, 1 glomerulus, 2 Bauman, 3 proksimal, terus 4 Henle, 5 distal. Paham ya? Halo? Oke, kalau paham. Saya tanya, ini apa namanya nak? Saya nggak urut loh.
Henley. Ini apa namanya, Nak? Glomerulus. Glomerulus. Ini apa namanya, Nak? Tubulus proxima. Proxima. Ini apa namanya, Nak? Distal. Ini apa namanya? Abdomen. Bauman. Oke. Sekarang saya coba pakai gambar lain. Nah, ini kan. Yang tengah ini apa namanya? Glomerulus. Glomerulus. Yang ini apa namanya? Bulat ini? Tubulus proxima. Proxima. Ini apa namanya? Tubulus Nah, yang turun ini apa namanya? Henley. Henley. Nah, coba perhatikan ini ya. Perhatikan. Nah, ini nefron. Ini nefron. Ini tubulus gabungan. Maka disebut ductus pengumpul. Gabungan-gabungan dari nefron satu, nefron lain di sini. Maksudnya, nanti hasilnya dari sini dikumpulkan, hasilnya dari sini dikumpulkan. Itulah bagian nefron. Oke. Nah, saya lanjutkan sekarang. Apa fungsi nefron itu? Menyaring darah. Jadi darah kalau masuk ke sini, dia disaring. Tugas nefron ini mengambil kotorannya darah. Sehingga darah kalau pulang ke sini diharap bersih. Maksudnya darah bersih itu apa? Darah yang mengambil zat yang memang diperlukan oleh tubuh. Yang tidak diperlukan ditinggal di sini. Nanti diantar ke sana, seret, seret, sampai sini, seret, sampai sini, seret, sampai sini, seret, ke sini, cur, gitu. Paham ya arahnya? Nah, coba ya, saya ulang ya. Ini dibalik, ini kan panahnya ke sini, seret, kan ini. Sekarang panahnya saya balik ke sana. Nah, darah masuk, seret. Bawa apa darah itu? Bawa hormon, bawa makanan kalau kamu habis makan. Katanya nefron, makanannya kan bawa lagi darah gitu. Hormonnya kamu bawa lagi. Nah, kamu ngambil apa? Gitu darah, apa nefronnya. Ah, saya ngambil ini urea. Racun saya ambil gitu. Wah, ini garamnya terlalu banyak saya ambil gitu. Ini di sini ya. Terus garam racun tadi ngalir itu ke sini. Seret, plek. Nah, sampai sini dipindah ini kan sampai sini. Nah, dipindah itu kan sampai sini. Kotorannya tadi terus seret dipindah kan sampai sini. Plek, cur. Nah, begitu. Paham ya? Halo? Oke, jadi waktu ginjal nyaring darah itu sama dengan ini, proses pembentukan urin. Saya ulang, yang saya ceritakan tadi itu mulai dari sini ke sana seret, sampai ke sana plek, itu proses pembentukan urin. Jadi urin itu hasil kotoran yang ada di darah, gitu. Yang mengambil ginjal. Maka ginjal itu mesinnya. Mohon maaf, kemaluan itu hanya dititipi tok lubang kemaluan itu. Aslinya ginjal, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana pembentukan urin? Ada proses namanya filtrasi. Ada proses namanya reabsorpsi. Ada proses namanya sekresi. Lah, di bukumu, nah ini saya harus jujur seperti itu. Di bukumu, di buku Indonesia, kata sekresi ini nggak ada, diganti augmentasi. Sedangkan di negara lain, mulai dari Singapura, Malaysia, seluruh dunia pokoknya, itu nggak ada augmentasi, pakai kata sekresi. Kok gitu sih Pak? Ya bahas Indonesia nggak selesai-selesai. Indonesia itu lucu ya. Ngerti maksudnya? Ya, paham. Apa lucunya? Semua air disebut aqua, kan begitu. Salah bareng, salah berjamaah. Tahu nggak maksudnya? Nah, orang Jawa Tengah itu. Ya, tahu Pak. Ya, orang Jawa Tengah itu. Kalau nyebut sepeda motor itu bukan sepeda motor ya. Kalau nyebut Honda.
Kalau nyebut Honda, jadi keluarga saya di Sragen itu ke rumah saya pakai Yamaha. Saya tanya, "Man, naik apa?" "Naik Honda." Gitu. Tak lihat di luar Yamaha padahal. Gitu. Jadi orang Jawa Tengah itu sepeda motor apapun nyebutnya apa nak? Honda. Honda. Biar Suzuki tetap Honda. Ya, kayak kita itu pompa air, biar mereknya Pedrolo tetap kita nyebut apa? Sanyo ya. Ayo. Sanyo kan biasanya kan gitu. Oke, saya ulang. Jadi proses pembentukan urin ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi seluruh dunia. Di Indonesia diganti augmentasi. Oke, saya terangkan satu-satu. Nah, ini tadi apa nak namanya yang saya kotai kecil ini? Ada dua. Apa dengan apa? Glomerulus sama apa tadi? Bauman. Yang saya umpamakan dengan tangan tadi loh ya. Iya. Oke, ini pertama kali di sini namanya filtrasi. Karena ini kecil, maka saya perbesar seperti ini. Nah, ini apa ini? Glomerulus apa Bauman? Halo? Glomerulus. Yang ini Bauman, gitu ya. Iya, Pak. Terus ini apa? Pembuluh darah. Panah ini darahnya, darah masuk ke sana, belum gitu. Bawa apa darah itu? Hormon, protein, gula, lemak, asam urat, urea, macam-macam. Nah, terus di sini dibagi itu namanya filtrasi. Apa? Yang racun taruh sini. Urea taruh sini. Amonia taruh sini. Itu. Garam taruh sini. Gitu. Kemudian asam amino, lemak, hormon, oh tetap di sini. Nanti dibawa pulang oleh darah. Sehingga darah kalau pulang itu bawa makanan, bawa O2 itu. Yang kotor-kotor ada di sini. Nah, ini membedakan kotor dengan tidak itu namanya filtrasi. Hampir mirip dengan kalau kita meras santan itu loh ya. Nah, kan dibagi dua itu. Ada ampasnya, ada santannya kan begitu. Paham nggak ini maksudnya? Siapa, Pak? Nah, jadi kalau ditanya filtrasi terjadi di mana? Apa jawabannya? Glomerulus. Glomerulus dan Bauman. Dan Bauman itu. Apa yang terjadi di filtrasi? Cerita saya tadi. Apa yang dipisah? Antara yang baik dan buruk. Antara makanan, hormon yang berguna dengan yang tidak berguna itu dipisah. Itu namanya filtrasi. Bahasa lain penyaringan. Oke, saya teruskan sekarang. Nah, ini filtrasi. Nah, jadi ini tadi glomerulus, ini Bauman. Saya gambar seperti ini. Panah-panah itu arahnya. Apa maksudnya? Kalau di sini ada lemak, oh tahan aja di sini. Kalau di sini ada protein, ditahan. Kalau di sini ada karbohidrat, ditahan, nanti dibawa lagi oleh darah. Kalau di sini ada urea, silakan ke sana. Kalau di sini ada amonia, silakan ke sana. Ada yang beracun lain, silakan ke sana. Nah, itu kan jadi dipisah kan, ini seperti ayaan saringan itu. Nah, jadi ini punya ini punya glomerulus, ini punya Bauman. Bauman menerima kotornya, glomerulus tetap baiknya kan gitu. Terus yang baik diangkut oleh darah ini. Nah, ini kan bagian ini ya dirubah, ngerti maksudnya ya? Nah, itu namanya filtrasi gitu. Nah, di dalam filtrasi ini ada yang tidak sempurna. Gak langsung sempurna. Contohnya begini. Di sini ada makanan, seharusnya tahan di sini. Gak tahunya ada makanan berosot ke sana. Katut kotoran. 1, 2. Ini kalau nggak ditolong nanti keluar. Jadi kamu kencing ada karbohidratnya, ada lemaknya begitu kalau nggak ditolong. Terus ada lagi kesalahan lagi apa? Di sini ada kotoran, nggak mau turun. Itu. Jadi kotorannya nggak mau turun. Berarti masih ikut darah.
maka nanti harus ditolong lagi. Nah, nolongnya pakai proses yang kedua. Nah, ini nolongnya apa? Pakai proses namanya reabsorpsi sama proses ketiga sekresi. Coba saya tanya, ini tadi apa namanya? Glomerulus sama apa? Sama Bowman ya. Ini apa? Iya. Ini apa? Tubulus proximal. Proximal. Ini apa? Henle. Ini apa? Henle. Ini apa? Tubulus distal. Nah, sekarang saya mau nerangkan reabsorpsi sama sekresi kedua dan ketiga. Perhatikan. Di sini sudah dicoba disendirikan. Apa? Makanan ada di sini. Kotoran ada di sini. Tapi proses nggak sempurna. Ada kotoran di sini. Tetap berarti ada di darah. Terus ada makanan lolos ke sini. Nah, maka nanti akan terjadi nih. Pana masuk, pana keluar. Contoh, lo di sini kok ada makanan, diambil. Nutrien diambil. Namanya diserap lagi. Siapa yang nyerap? Pembuluh darah. Makanya gambar ini dibulet. Gambar aslinya. Coba ya. Dia nggak meninggalkan tapi bulet. Bentar, gambar yang atas. No, kan ini habis tinggal sini kan keluar. Tapi dia masih bulet ini. Soalnya apa? Dilihat. Kalau di sini masih ada yang bagus diserap. Kalau di dirinya ada yang kotor diberikan ke sini, disetorkan. Maka nanti menjadi panah-panah seperti ini. Nah, di sini apa? Di luar ini pembuluh darah. Oh, di saya ada amoniak, tak kasihkan aja ke sini. Oh, di sini ada makanan, tak ambil. Nah, waktu ngambil lagi namanya reabsorpsi. Waktu ngasihkan namanya sekresi. Wah, saya ini musim seperti ini kurang air, Kak. Soalnya minumnya sedikit, kok di sini banyak air. Saya serap saja, gitu. Air diserap. Wah, saya kekurangan garam, saya serap saja, maka reabsorpsi. Gitu. Loh, di saya ini ada zat, di darah ini ada kalium, masih ada di darah, kasihkan lagi. Jadi, kotoran di darah dikasihkan lagi, itu sekresi. Terus, yang ada di saluran ini, ada yang baik, diambil lagi, itu reabsorpsi. Paham ya maksudnya? Halo? Jadi sebenarnya ginjal itu tugasnya cuma satu tok loh sebenarnya. Apa? Memisah barang yang kotor dengan barang yang bagus di sini. Cuma pemisahannya nggak sempurna. Maka dilanjutkan. Kalau di sini masih ada yang bagus, ambil lagi namanya reabsorpsi. Kembali absorpsi menyerap. Kalau di darah itu ada yang kotor, dikasihkan lagi ke sini. Namanya sekresi. Sehingga ini gambarnya nggak seperti ini, gambar aslinya dibulet seperti ini, gitu ya. Sebentar, saya ada yang masuk itu, tak tolongnya dulu. Oh, nggak ada. Oke. Sampai di sini, ada yang ditanyakan, nak? Kalau terjemahan Indonesia, filtrasi itu apa? Penyaringan. Reabsorpsi itu apa? Menyerap kembali barang yang masih berguna. Sekresi itu apa? Memberikan lagi zat yang tidak berguna. Gitu. Sekarang kalau ditanya tempat, tolong dijawab. Ditanya tempat ini ya, dijawab dari ini. Nanti tahu. Di manakah tempat filtrasi? Halo? Di glomerulus. Glomerulus. Oke. Di manakah tempat reabsorpsi, menyerap lagi? Tubulus proximal. Apa cuma di sini dok nyerap lagi? Ini nyerap apa tidak? Ini nyerap apa enggak ini? Nyerap. Ini apa namanya ini tadi? Henle. Ini nyerap apa enggak ini? Nyerap. Jadi reabsorpsi itu berarti panjang, ini reabsorpsi semua, nak ya.
Ngerti maksudnya? Ya, Jadi Pak. kalau ditanya di mana reabsorpsi, proksimal, Henle, distal. Sekarang sekresi. Sekresi itu darah memberi. Ini darah memberi. Ini darah memberi. Gitu. Ditanya, di mana nak sekresi itu? Darah memberi lagi kotorannya. Di mana? Tubulus proksimal, Proksimal sama tubulus distal. Nah, begitu ya. Oke, paham berarti. Nah, ini singkatannya tadi. Filtrasi di mana? Glomerulus. Hasilnya urin primer. Apa maksudnya? Kembali ke sini. Jadi kalau ini darah masuk ke sini, kemudian disaring, darahnya keluar. Barang yang ada di sini ini namanya urin primer. Belum urin sesungguhnya, gitu ya. Oke, berikutnya. Apa yang diproses? Nah, disaring sel-sel darah, keping darah, protein, plasma, ini makanan. Di kotoran-kotoran itu. Reabsorpsi. Nah, tubulus contortus proximal, TKP. Lengkung Henle, TKD, tubulus contortus distal. Panjang itu kan tadi kan? Hasilnya apa? Urin sekunder. Apa maksudnya? Gini. Jadi kalau nanti di sini nih makanannya diambil, maka di sini ini semakin kotor. Nah, kalau makan airnya diambil, maka di sini semakin pekat. Kalau ini airnya diambil lagi, di sini semakin pekat, semakin jadi uyuh, maka itulah namanya urin sekunder. Nah, berikutnya augmentasi di buku Indonesia. Di mana? Tubulus pengumpul. Nah, jadi begini. Dari sini kumpul ke sini. Dari sebelah sini kumpul di sini. Jadi ini pesing. Ini pesing. Pesing bin pesing. Wah, tambah pesing kan gitu. Kalau ngumpulnya 1, 2, 3, 4, wah tambah pesing lagi. Nah, itu nanti namanya urin sesungguhnya. Oke? Paham ya? Paham? Pak. Jadi ada berapa tahap terbentuknya urin, nak? ada 4 ya? 3 ya? 3. Apa saja 3 tadi? filtrasi, Ikut dunia. Nah, ini ikut dunia ini aja. Nah, kalau di Indonesia sekresi diganti apa tadi? Augmentasi. Tadi 3. Oke, sampai di situ proses penyerapan, proses kerja ginjal selesai. Begitu. Oke. Karena sudah selesai, pelajarannya sekarang saya rubah. Udah. Selesai sampai di sini aja meetingnya. Kamu habis ini ke GCR ya. Halo? Iya, Pak. Kemudian di sana ada tugas, nak ya. Ada tugas. Ya. Terus tugasnya itu kamu jangan bikin format lagi, tinggal itu diisi ya. Ya, Pak. Nah, gitu. Dikerjakan kapan? Langsung sekarang ya. Wong tinggal ngisi-ngisi dok. Langsung sekarang ya. Oke. Jadi habis ini kamu tunggu sekitar 2 menit 3 menit saya upload, kan tak kena dhisik itu ya. Kemudian kamu langsung mengerjakan. Oke. Saya kira itu pertemuan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan tugasnya dari yang tadi itu pakai buku gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.